Ya, memang masih akan terus didalami, dicek, diinvestigasi. KNKT juga terlibat dalam peristiwa yang terjadi di Tangerang Selatan ini. Tapi pagi ini coba kita cek lagi ke TKP, apakah memang cukup ada masyarakat yang sempat ya melihat kejadian tersebut, atau kita sebut dengan saksi mata, dan juga kenapa masih ada saja kecelakaan transportasi udara, khususnya pesawat latih ya. Ya, kita hadirkan Vena Kintan dan juga dua narasumber pada pagi hari ini. Vena, silakan. Ya, baik, selamat pagi Kamarati, Arif Fadil dan juga pemirsa. Betul sekali, saat ini saya sudah berada di TKP atau tempat kejadian perkara, di mana nanti rencananya saya ingin bertanya kepada salah satu saksi, tapi memang belum tiba di sini. Jadi ada narasumber lain yang juga saya hadirkan di TKP sambil juga kita bisa melihat situasi di kondisi. Ini sudah hadir bersama saya ada pengamat penerbangan, ada Mas Geri. Selamat pagi Mas Geri. Pagi. Sehat Mas Geri? Alhamdulillah. Oke. Ya. Kita sudah sampai ya di TKP ya Mas ya, walaupun memang tadi kita juga sudah lihat beberapa titik sambil kita bahas bersama-sama Mas. Ini kalau kita lihat di sini adalah TKP jatuhnya pesawat latih siang hingga sore kemarin. Proses evakuasi juga sudah selesai ya, sudah beres gini. Tapi kalau kita lihat ini masih ada sisa puing-puing yang ada di TKP Mas Geri. Saya ajak untuk kita coba eksplor di sini. Nah, ini lokasi persis ya Mas Geri kalau dari foto dan juga video bangkai pesawat yang kemarin juga sempat jatuh. Posisinya ada di sini, tapi Mas Geri ini ada kepala dari pesawat Mas yang sempat juga tersangkut di ranting pohon atau tepatnya ada di seberang dari lokasi kita saat ini. Nah, kalau dari TKP ini Mas Geri sambil juga mendengar menganalisa dari pernyataan polisi terakhir kali ini, Anda melihatnya seperti apa? Apa yang Anda soroti dari jatuhnya pesawat latih ini, Mas? Ya, agak sulit ya untuk ini karena kalau ngelihat dari tempatnya memang main wreckage-nya di sini, ya. Tapi kalau kita lihat itu di seberang ada beberapa ranting yang patah, ya, terus ada juga di dekat pohon itu ada congkelan dari tanah, dan tanahnya itu sampai ke sebar ke seberang jalan. Jadi sepertinya memang impact-nya jatuhnya dari sebelah sana, lalu entah remuk atau badan pesawat terbelah lalu sisanya nyampe di sini. Oke, sampai di sini Mas, berarti bisa dikatakan bahwa pesawat ini sedang mencari lahan kosong ataupun lapangan kosong untuk bisa mendarat darurat begitu. Anda melihat seperti apa? Kalau ngeliat dari arahnya dari sebelah sana, ya pesawatnya menuju ke sana, ini kan lapangan besar di sini. Jadi ada kemungkinan besar bahwa memang kalau krunya mengalami kendala teknis dan mereka masih berusaha untuk mengendalikan pesawatnya, seperti mereka memang mengarahkan ke sini. Oke. Padahal kalau kita lihat menuju ke tujuan dari pesawat ini kan sudah sangat dekat ya Mas ya. Bandara Pondok Cabe ini kurang lebih 5-10 menit juga sudah sampai. Sekitar 5-10 menit kalau di pesawat ya. Apa Mas kira-kira kalau berdasarkan keterangan terakhir kan cuaca juga sedang dalam kondisi tidak baik. Mungkinkah juga bisa dikatakan cuaca ini salah satu yang mempengaruhi pendaratan darurat yang mungkin saja ingin dilakukan oleh pesawat? Bisa jadi, bisa jadi. Kemarin kabarnya memang tidak lama habis kejadian atau pada saat kejadian memang hujan deras. Nah, kita tidak tahu persisnya bagaimana kronologi karena masih diurut ya dari antara saksi ke saksi. Untuk itu ya ada kemungkinan ada kendala teknis. Ya, itu kalau tidak salah kemarin KNKT juga sudah bilang salah satu mereka akan melihat kemungkinan kendala teknis. Jadi kalau misalnya pesawat kecil memang mengalami kendala teknis, kalau mereka merasa tidak yakin bisa sampai ke bandara tujuan, mereka akan nyari tempat pendaratan darurat. Oke, Mas, saya mau ajak Mas Geri untuk mendekat ke sisi tempat jatuhnya badan pesawat, Mas. Silakan, Mas. Nah, ini juga sambil kita analisa. Kalau kita lihat pesawat kemarin ini kan pesawat jenis Tek 6 ya kalau tidak salah. Nah, ini bukankah pesawat yang juga bisa dikatakan bisa digunakan lah bagi para pemula yang mengendarai pesawat tersebut? Pesawat Tek 6 yang dipakai Tek 6P 2006 ya, itu bisa dipakai buat latih, tapi juga bisa dipakai untuk penerbangan rekreasi dan juga bisa dipakai untuk komersil. Jadi sudah disertifikasi untuk 3 pengoperasian tersebut. Makanya kalau
operatornya IFC kan dia flying club. Ya. Nah, jadi ada pesawat bisa ada owner dia mau terbangin itu ditaruh di flying club. Nah, kalau yang dari saya tahu itu seperti itu. Cuman kalau kemarin banyak yang bilang itu pesawat latih, ya itu bukan, itu pesawat bisa dipakai untuk jadi pesawat latih, tetapi sedang tidak terbang sebagai pesawat latih. Oke. Kalau kita lihat juga Indonesia Flying Club ya Mas ya. Ini sebetulnya bukan sekolah penerbangan Mas, tapi aktivitas yang ingin dilakukan oleh pesawat tersebut adalah untuk survei begitu. Kalau Anda lihat dari Bandara Tanjung Lesung, kemudian menuju ke Bandara Pondok Cabe, dan akan kembali ke Bandara Pondok Cabe maksud saya. Ini aktivitas apa? Apakah memang survei yang kerap dilakukan oleh pesawat tersebut? Kita belum tahu ya pastinya kemarin terbang itu kenapa. Tapi kalau dari IFC itu biasanya memang terbang untuk rekreasi. Ya, ada juga pelatihan untuk penerbang hobi yang ingin mendapatkan license, mereka bisa latihan di situ. Jadi tapi untuk kemarin terbangnya apakah itu survei atau apa, kita belum tahu pastinya. Oke, baik. Nah, sebetulnya saya ingin mendengarkan ya pernyataan dari para saksi untuk kemudian langsung membahas bersama dengan Mas Geri, tapi masih menunggu kehadiran saksi. Tapi pemirsa, ini kalau bisa saya gambarkan kepada Anda, ini posisinya sebelumnya memang kemarin di TKP ini sudah dipasangi garis polisi di sekitar sini, Mas, dan memang sudah ada beberapa titik yang sudah dicopot ya garis polisi. Kita juga masih bisa melihat ada garis polisi yang memang terpasang di beberapa titik, tapi ini adalah TKP dari jatuhnya badan pesawat. Bahkan ini terlihat dari rumput yang berbeda dengan di kanan kirinya sekitarnya saat ini, dan di sekitar juga ini Mas Geri masih ada puing-puing kecil ya, walaupun memang untuk badan pesawat semuanya sudah dibawa ke Bandara Pondok Cabe untuk dilakukan proses identifikasi. Nah, kalau bicara soal proses identifikasi lebih lanjut untuk bisa mengetahui apa kemudian penyebab dari kecelakaan jatuhnya pesawat ini, Mas. Kalau dari kecelakaan pesawat kan kita melihat dari black box begitu ya. Kalau dari sini mungkinkah ada pesawat Tek-6 yang juga memiliki black box, karena informasinya nggak ada black box di dalam. Apa yang bisa didalami begitu penyebabnya, sejenis black box Mas dalam pesawat Mas sebetulnya? Kalau begini, black box itu sangat membantu, ya, tapi bukan segalanya. Ya, jadi tetap akan ada tanda-tanda penyebab di pesawatnya. Misalnya kalau misalnya kita tidak bahas kejadian ini ya, tapi kejadian lain. Ya. Pesawat tidak menggunakan black box, tapi misalnya ada kabel kendali yang putus. Nah, itu bisa dilihat dari studi material, bisa dilihat ini putusnya pada saat kejadian, atau ada keausan sebelumnya, atau memang sudah putus dari sebelum terbang. Itu bisa dilihat dari sisa-sisa. Karena tidak semua gini, pesawat itu kan terdiri dari banyak bagian ya. Jadi tidak semua bagian itu akan rusak, hancur. Nah, pasti ada bekas-bekasnya, tanda-tandanya dari sebelumnya kayak gimana. Mesin pun bisa dilihat. Ya, mesin pun bisa dilihat. Jadi nanti bisa dibuka, dilihat kondisinya, kondisi misalnya apa, sistem pendingin mesinnya, terus juga bisa lihat sistem bahan bakarnya, apakah semuanya masih utuh. Nah, kalau misalnya ada yang rusak, ada yang rusak atau patah, itu kan bisa dilihat lagi. Patahnya karena waktu jatuh atau ada tanda-tanda dari sebelumnya. Oke. Gitu. Jadi dan sayap, badannya kemarin kita lihat rusak berat. Tapi kembali lagi bisa dilihat lagi nanti dari frame strukturalnya. Bengkoknya karena apa? Apakah karena impact atau ada tanda-tanda sebelumnya? Jadi hal seperti itu bisa dilihat. Nanti itu baru dikumpulkan jadi satu untuk membuat kesimpulan begitu ya. Tapi memang berarti tidak ada recorder ya Mas ya yang bisa mengetahui kejadian ataupun menurut informasi yang kita tidak ada. Oke, baik. Nah, nanti saya akan dalami lebih detail mengenai kronologis yang sudah disampaikan oleh pihak kepolisian, pemirsa, bersama dengan Mas Geri. Tapi kami jeda terlebih dahulu. Apa kabar Indonesia pagi akan kembali saat lagi untuk Anda. Kita mulai ya. Pas kena jatuh dia. Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa. Sebelum saya lanjutkan pembicaraan saya bersama dengan Mas Geri, ini saya sudah hadirkan saksi mata di tempat kejadian perkara. Sudah ada Pak Eko di sebelah kiri saya. Selamat pagi Pak Eko. Iya, selamat pagi sama-sama. Pak Eko itu waktu kejadian kemarin siang hingga sore ini lagi ngapain Pak di sini? Kita lagi nongkrong di warung, Bu. Oke.
Lagi berjualan gitu Pak? Ya, Nah waktu itu Pak kejadian ngelihat pesawat, apa yang kemudian Pak Eko lihat? kita lihat itu kayaknya mesin itu dari pesawat itu mesin udah mati. Jadi keadaan mesin mati dari pesawat itu udah ngoleng. Ngolengnya itu terus habis begitu kayaknya mencari jejakan yang bisa mengamanin dari hal kecelakaan itu. Jadi akhirnya nggak ketolong, jadi kena musibah, nggak nyampe dari tujuan kita nyelamatan itu. Waktu Pak Eko lihat pesawatnya di atas nih, di atas ya Pak berarti ya, mulai oleng Pak. Itu berapa menit Pak kira-kira oleng di atas Pak? Ya sekitar hampir kurang lebih ya dari kampung itu paling ya 3 menitan tuh Pak. Jadi semua itu nggak pada nges, ada kecelakaan pada nggak nges, soalnya di atas Bu. Adakah suara-suara atau mungkin asap yang terlihat Pak di atas? Nggak ada kalau mesin mati. Suara ledakan atau dentuman pun nggak ada ya? Ledakan kecelakaan kenceng bener. Oh gitu. Iya, Tapi kalau ledakan di atas berarti nggak ada ya Pak? nggak ada sama sekali. Nah setelah itu Pak, setelah Bapak lihat nih pesawat oleng di atas Pak, apa yang kemudian Pak Eko lihat Pak? Ya lihatnya itu kalau kapal itu ngoleng juga, jadi ngoleng. Tapi saya maaf dengar-dengar dari perasaan dari itu anak sekolah ya, itu sebenarnya nggak mau begitu berhubung mesin mati itu masih melanjutkan dari anak sekolah itu. Jadi habis begitu kecelakaannya itu menghindarin menyelamatkan diri gitu loh. Jadi nggak sampai kita selamat gitu maksudnya. Pak Eko lihat nggak pada saat pesawatnya jatuh Pak di sini Pak? Kalau pesawat pas jatuh kita pun nggak tapi ngertinya kayak seperti kecelakaan Bu. Ada suara nggak pas jatuh terdengar Pak? Jatuhnya benar-benar kenceng kayak seperti kayak kecelakaan kayak mobil adu banteng lah. Iya. Setelah Pak Eko mendengar ada suara pesawat jatuh nih Pak, Pak Eko apa yang lihat Pak di TKP ini Pak? Yang kita lihat itu udah benar-benar dari kepala kendaraan itu yang depan benar-benar hancur semualah. Habis begitu ada yang mental gitu, yang satu dari ruangan mobil itu kan bertiga itu, yang 2 nggak bisa ketolong soalnya udah kejepit tuh. Jadi korbannya ada yang di sini 1. Jadi benar-benar kayak. Berarti Bapak melihat kondisi badan pesawat posisi di sini dan juga kepala pesawat yang di ranting itu Pak. Apa gimana Pak? Rantingnya itu udah mesin itu kayaknya itu udah langsung ngoleng tuh Bu. Ngoleng tuh jadi terus begitu ngoleng itu mau mengamankan ibaratnya dari gejala-gejala mau kecelakaan ya seperti kayak lapangan gini biar nggak ada suatu ibaratnya musibah gitu loh yang dimaksud begitu. Setelah Pak Eko melihat ada beberapa korban yang tadi 1 orang ada yang terlempar begitu dari pesawat. Apa Pak yang kemudian terjadi di TKP ini Pak? Berapa menit kemudian polisi sampai? Kalau di lokasi ini memang udah benar-benar penuh banyak gitu loh Pak. Ibaratnya dari semua kayak gitu kan dari hak-hak orang-orang benar-benar penuh, terus begitu ya mayat pada gitu udah ada yang benar-benar tahu udah kabur, istilahnya ketakutan juga sih. Jadi benar-benar musibahnya ibaratnya wah. Ada berapa orang Pak waktu itu lihat? Itu ada 3 orang. Terus yang 1 itu kejepit dari dalam udah nggak bisa apa-apa, udah langsung nggak bisa selamat. Kalau yang 1 mental di sini Bu, mental. Terus ya seperti hancur lah. Pokoknya kalau kayak gitu yang musibah itu benar-benar udah remek benar-benar nggak bisa ketolong benar-benar. Mungkin Mas Geri ada yang ingin ditanyakan Mas? Nah, jadi pada saat Pak Eko ngelihat itu benar-benar nggak ada suara di atas ya? Sama sekali nggak. Itu semua yang gini yang lihat nggak ada. Taunya itu seperti kayak kecelakaan mobil doang tuh Pak. Oke. Jadi, Ya, itu paham, sebenarnya sebelum itu ya Pak, maaf. Itu belum kejadian itu ada mobil nabrak motor itu, jadi mobilnya itu kabur. Oke. Ya, habis begitu, terus yang ditabrak itu dibawa patroli. Habis nggak ada 5 menit, malah ada kejadian begini langsung gini. Oke. Waktu kejadian nih Pak, kondisi cuaca di sini seperti apa Pak? Wah, seperti kayak rame bener-bener, Was. Cuacanya Pak? Cuacanya pas habis kejadian itu langsung hujan, Bu. Bukan memang
hujan Pak, tapi emang langsung hujan Pak? Iya, hujannya seperti kayak pelan-pelan kering, akhirnya terus deras gitu loh. Oke. Jadi pada saat pesawat di atas itu nggak hujan ya? Enggak. Oke. Tapi langitnya cerah atau butek, mendung? Ya kalau ini kayak gini Pak. Kayak begini ya? Iya, cerah Oke. gini. Cerah-cerah apa? Cerah-cerah berawan lah istilahnya. Iya, gitu. Oke. kalau masih udah sore itu agak kayak kita lah Bapak ya. Gitu. Oke. Nih, Pak Eko, saya izin ke sini dulu, nanti saya mau ke Pak Eko lagi untuk tanyain saksi dari Pak Eko. Mas Geri, berdasarkan keterangan dari Pak Eko tadi, ini kondisinya tidak ada suara yang didengar oleh Pak Eko ya, walaupun ada beberapa yang mengatakan ada suara dentuman, begitu ledakan, dan kondisinya tuh di atas pesawatnya sudah mati Mas, kalau kata Pak Eko ini. Apa yang mungkin terjadi begitu dari kacamata Anda? Oke, pertama yang masalah suara dentuman ya. Ya. Suara dentuman itu kan bisa sumbernya macam-macam. Belum tentu dari atas. Orang yang tidak terbiasa untuk dengar pesawat atau apa, dia tidak bisa membedakan suara dari atas atau dari bawah. Jadi kita tidak tahu dentuman di atas itu, dan kalau dari keterangan Pak Eko, di atas tidak ada suara. Itu lebih konsisten. Nah, dentumannya itu adalah pada saat pesawat jatuh. Dan memang kalau pesawat jatuh, suaranya memang kayak mirip dengan kecelakaan di jalan, mobil tabrakan seperti itu mirip lah ya. Jadi kalau kita lihat ada kemungkinan memang pas pada saat kejadian mesinnya mati. Nah kalau mesinnya mati, tidak ada tenaga, apa yang mereka cari? Pasti lapangan. Gitu. Kalau pesawat ringan akan cari lapangan. Nah, kebetulan pas di belakang gundukan ini ada lapangan. Dan itu lapangan ini bisa terlihat dari atas. Jadi kemungkinan besar pada saat mereka melihat merasakan ini mesinnya mati, nggak bisa kita nyalain lagi, cari emergency landing spot, tempat mendarat darurat, cari lapangan paling besar. Kemudian paling dekat kayaknya ini dari tempat mereka. Tapi kalau melihat paling dekatnya yang dipilih lapangan Sunburst ini begitu. Idealnya tuh seperti apa Mas untuk kemudian mencari posisi untuk mendarat darurat begitu? Ya tergantung dari ketinggian pada saat itu ya. Mungkin nanti kita tanya Pak Eko lagi pada ketinggiannya berapa. Tapi kalau daerah sini misalnya di daerah sini mereka cuma sekitar 300 meter sampai 400 meter di atas permukaan tanah. Jadi masih bisa kelihatan. Tetapi di ketinggian segitu itu tidak banyak ruang gerak buat pesawatnya untuk waktu untuk nyari di mana. Jadi mereka lihat ada lapangan situ, langsung ke situ aja. Saya mau kembali ke Pak Eko lagi. Pak Eko, waktu lihat pesawat nih muter-muter di atas Pak, katanya sudah mati pesawatnya. Ini jaraknya tuh kira-kira seberapa Pak? Dekatkah dengan pohon yang ada di atas ini? Jaraknya itu hampir, kalau pohon itu sekitar hampir kurang lebih itu 200 meteran lah. 200 meter berarti dekat dengan pohon begitu Pak? Iya, dari atas pohon lah gitu. Jadi kecelakaannya itu bukan karena langsung ngoleng dari pertama kecelakaan mesin mati. Jadi langsung seperti nyungsep gitu loh Bu. Jadi memang posisinya pesawat tuh di atas sudah dekat ya Pak dengan posisi Bapak yang ada di bawah gitu Pak? Langsung turun itu Bu. Jadi kalau pas begitu ya akhirnya saya juga lihat kondisi itu, dengar emang seperti adu banteng lah, kayak kecelakaan mobil gitu. Mas Giri, berarti memang sesuai dengan prediksi ya. Ini posisi dari pesawat itu ternyata cukup rendah begitu, berada di darat begitu. Itu yang menyebabkan pada akhirnya menabrak ranting dan melakukan pendaratan di sini begitu. Nah, jadi kalau dengan dari ketinggian 200-an meter dari permukaan tanah itu ruang geraknya nggak banyak kalau mesinnya mati. Mereka nggak punya banyak waktu. Mereka harus ambil keputusan yang cepat. Makanya tadi saya bilang lapangan mana, ngeliat lapangan udah ke situ aja. Cuman ya kembali lagi sayangnya nggak nyampe. Nah untuk proses investigasi Mas ini yang mungkin bisa didalami oleh pihak petugas KNKT dan lain sebagainya untuk bisa menemukan penyebab ini. Karena tadi kan tidak ada black box begitu ataupun recorder yang bisa mengetahui penyebab kejadian. Ini apa sebetulnya? Bagaimana tadi? Yang bisa kemudian untuk mengetahui penyebab? Ya, pasti salah itu adalah keterangan saksi. Nanti kan dikumpulin semua, dilihat mana yang masuk akal, mana yang tidak, mana yang konsisten, mana yang tidak. Baru mereka bikin dari situ mereka kemungkinan sebelum kejadian begini. Masuk akal tidak dengan analisa yang setelah pesawat jatuh,
materi yang mereka analisa, nanti mereka match. Ya. Nanti setelah itu baru lihat ini nggak match-nya di mana, Oke. mereka akan lihat lagi ke bangkai pesawatnya. Oke, baik. Terima kasih banyak Mas Giri. Terima kasih juga Pak Eko. Iya, Terima kasih, sama-sama. sehat selalu Pak. Selamat kembali beraktivitas. Ya, itu dia tadi pemirsa pembahasan saya bersama dengan saksi dan juga Mas Giri, pengamat penerbangan, langsung dari tempat kejadian perkara. Saya kembalikan terlebih dahulu kepada Arif Fadil di studio.